Waktu bagaikan penentu perjalanan manusia yang terjadi di masa lalu, sekarang, hingga masa depan. Waktu dapat dikatakan sebagai perekam yang merekam perjalanan hidup dan proses yang dialami oleh setiap manusia yang dapat teringat kembali di masa yang akan datang. Berbagai waktu senang, sedih, hingga susah terselip di antara waktu yang menceritakan perjalanan seseorang, kemudian terangkai menjadi sebuah kisah. Ini tak luput terjadi pada diriku sendiri. Kenangan itu kujadikan sebagai satu pelajaran hidup yang berarti. Kadang-kadang menjadi candaan yang tidak akan terulang kembali. Banyak sekali kenangan masa kecil yang selalu terlintas dalam ingatanku. Seperti waktu aku TK, teringat jelas. Padahal sekarang aku sudah SMA. Entah kenapa kenangan ini tak dapat lepas dari ingatanku. Inilah kenanganku di saat TK. Aku selalu dijemput ayahku. Ayahku adalah orang yang sangat baik dan penyayang. Ayahku memiliki badan yang cukup tinggi dan besar dan berkumis lebat. Ayahku bekerja sebagai pegawai negeri dan mengabdi di daerah tempat tinggalku. Setiap aku pulang sekolah dari TK, ayah selalu menjemputku dengan mobil dinasnya, dan aku selalu menunggunya di depan kelasku. Seperti biasa yang kulakukan ketika lonceng berbunyi di siang hari, aku pun menunggu ayah untuk menjemputku. Namun hari itu tampak berbeda dengan hari-hari biasa, karena aku tak lagi melihat ayahku. Ini membuatku gelisah bukan main. Karena itulah, kuputuskan untuk berjalan menuju gerbang sekolahku. Ketika aku berjalan, aku berpapasan dengan sesosok laki-laki yang menyerupai ayahku. Berbadan besar dan tinggi, namun tidak berkumis. Lalu orang tersebut berkata, "Ayo Hana, mari pulang." Langkahku terhenti sejenak. Kuperhatikan wajah orang itu, namun tak ku kenal sama sekali siapa orang itu. Sehingga membuat banyak pertanyaan muncul dalam kepalaku. Siapakah dia? Apakah dia utusan ayahku? Tak satu pun jawaban yang terlintas di kepalaku. Tapi aku masih merasa bahwa aku mengenalnya. Lalu ku coba perhatikan wajahnya kembali. Betapa terkejutnya aku waktu itu. Orang itu adalah ayahku, namun tanpa kumis lebatnya. Lalu ayahku merangkul bahuku, mengajakku jalan bersama menuju mobil dan pulang. Dalam rangkulannya itu, aku tak pernah berani melihat mukanya karena penasaran. Rasanya sangat malu, bercampur dengan tawa. Sepanjang perjalanan, aku masih heran dengan diriku sendiri. Kenapa aku tak bisa mengenali ayahku ketika dia tak berkumis lagi? Jika ku ingat kejadian ini, rasanya ingin tertawa, bercampur malu. Namun ini adalah kenangan yang tak pernah bisa kulupakan. Sekarang, ayahku tak pernah mencukur habis kumisnya. Ia takut kalau aku tak mengenalinya lagi.
ia memilih untuk memelihara kumis. Dan ini adalah kenangan yang kualami ketika aku kecil.